Nah, salah satunya sebenarnya strategi kita itu yang ini KRA ini. Alhamdulillah KRA ini sangat membantu ya. KRA ini saya merasakan itu ketika di 2023. Saya koreksi sedikit. Kita dapat unggulnya di 2024 awal. Kita juga alhamdulillah Mbak Laras itu setiap tahun itu ketika audit mutu internal yang besar ya, kita itu setiap tahun itu menjadi program studi terbaik di UMSIDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntan, kembali lagi di IAI Jatim TV. Nah, pasti Sobat Akuntan udah nggak asing ya dengan istilah konferensi yang akan kita laksanakan di nanti bulan Juli. Nah, saat ini saya Laras sedang berada di salah satu universitas co-host KRA 11, Sobat Akuntan. Di mana itu? Pastinya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini IAI Jatim TV episode-nya spesial sekali karena bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Beliau-beliau ini adalah petinggi-petinggi ya di kampus dan pastinya nanti akan mendapatkan banyak insight dari beliau-beliau ini. Seperti itu. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih UMSIDA ini mampu meraih gelar akreditasi unggul dengan ikut konferensi internasional KRA 11. Pasti penasaran kan gimana? Yuk kita langsung ngobrol bersama dengan Bapak Wiwit Haryanto, SEMSI, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan juga Ibu Sarwenda Biduri, SEMSA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Assalamualaikum, Bu Sarwenda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya tadi waktu datang ke sini tuh, Bu, Pak, ada terpampang jelas di depan akreditasi unggul. Ya. Nah, itu gimana sih perjalanannya UMSIDA bisa meraih akreditasi unggul ini? Monggo, Pak Wiwit. Terima kasih Mbak Laras ya. Jadi UMSIDA ini sekarang ini untuk institusi sudah terakreditasi unggul dan khususnya prodi akuntansi itu juga terakreditasi unggul dari Lamemba. Jadi memang akreditasi menuju unggul ini sudah kita persiapkan sejak jauh-jauh hari. Setelah kita melakukan akreditasi tahun 2018 kemarin itu kita sudah menyiapkan apa nanti yang menjadi kekurangan pada saat akreditasi tahun 2018 kemarin. Dan salah satunya adalah tingkat internasionalisasi itu yang kita tingkatkan. Selain internasionalisasi, juga kita banyak memperbaiki sistem pengendalian internal yang ada di prodi akuntansi itu sendiri. Nah, dari situ kita berupaya terus tiap tahun menjelang berakhirnya akreditasi tahun 2023 kemarin itu kita juga alhamdulillah Mbak Laras itu setiap tahun itu ketika audit mutu internal yang besar ya, kita itu setiap tahun itu menjadi program studi terbaik di UMSIDA. Nah, dari sini kita mempunyai bekal untuk meraih yang lebih tinggi lagi. Akhirnya alhamdulillah akreditasi yang kita impikan, yang kita idam-idamkan itu dari Lamemba akhirnya tercapai di tahun 2023. 23 itu unggul tadi ya Pak Lamemba. Berarti kendalanya ini lebih ke untuk memenuhi syarat internasional. Betul, tadi ya Pak ya. Karena di dalam Lamemba itu syarat internasionalisasi itu kalau ingin meraih unggul itu adalah mutlak. Baik dari pengajaran, penelitian, abimas dan lain sebagainya itu Mbak Laras. Nah, mungkin Bu Sarwenda bisa diceritakan sedikit strateginya jurusan akuntansi nih Bu, untuk tadi mencapai unggul tadi ini apa aja Bu strategi yang udah disiapin nih dari yang jauh-jauh hari tadi? Oke, terima kasih Mbak Laras. Yang pastinya kita berdoa ya. Nomor satu ya Bu ya. Jangan pastinya berdoa. Jadi strategi yang kami lakukan itu cukup banyak juga karena memang berat. Unggul itu kan harus mencapai beberapa indikator dan itu kurang lebih ada 18 ya.
Pak Wiwit di standarnya Lamemba itu. Nah, salah satunya sebenarnya strategi kita itu yang ini KRA ini. Alhamdulillah KRA ini sangat membantu ya. KRA ini saya merasakan itu ketika di 2023. Saya koreksi sedikit. Kita dapat unggulnya di 2024 awal. Ya, 2024 puasa hari kedua. Baru bulan Maret ya Bu ya? Iya, itu puasa hari kedua. Karena saya ingat tuh setelah itu kita bukber bersama, syukuran gitu dengan undang Pak Rektor dan jajarannya. Nah, KRA ini sangat membantu di 2023. Ternyata memang ketika kita mengikuti konferensi regional akuntansi yang memang sudah internasional, dan itu ada luarannya, kalau salah ada luarannya berupa proceeding yang juga itu internasional, itu sangat membantu sekali dan diakui. Kemudian keikutsertaan kita menjadi anggota IAI dan keterlibatan kita di Brevet, ternyata itu juga sangat membantu ketika itu ada visit lapangan, karena Ikatan Akuntan Indonesia ini kan referensinya sudah internasional ya, kayak contohnya seperti kurikulum IAS itu kan juga internasional. Jadi yang saya rasakan strateginya itu. Selain itu juga kita benchmarking sebenarnya Mbak, kita benchmarkingnya itu kita benchmarking dunia mayanya yang banyak gitu. Jadi branding gitu ya. Kita studi bandingnya itu selain kita melihat teman-teman yang sudah unggul di beberapa PTM, kita juga studi bandingnya melalui dunia maya. Artinya melihat teman-teman PTS yang sudah unggul, apa sih yang telah mereka lakukan sampai mereka mencapai unggul. Nah, inovasi-inovasi apa yang mereka lakukan, dan ketika kita kembali ke akuntansi Umsida, ternyata kita sudah memenuhi itu, dan yang sangat membantu juga di publikasi sebenarnya, publikasi internasional. Nah itu tadi Bu, terkait KRA berarti kan Umsida ini kan mengikut sertakan baik dosen maupun mahasiswa ya Bu, ya, untuk mengikut Nah itu berpengaruhnya seberapa persen gitu, seberapa banyak persennya berpengaruh terhadap akreditasi ini, karena kan mungkin kan dari mahasiswa maupun dosen ikut, terus kemudian antara lolos tidak lolos, kemudian bisa masuk jurnal dan lain sebagainya, itu kan ada proses ya Bu ya. Nah itu seberapa ngaruh sih sebenarnya proses itu terhadap akreditasi unggul di Lamemba ini? Enggak baik, kalau dipresentasekan? Kalau dipresentasekan dengan adanya KRA ini ya cukup bantu untuk pada saat kita menyusun borang di Lamemba, karena borang di Lamemba itu untuk dosen itu ada dinilai sendiri, untuk mahasiswa juga. Oh jadi sendiri-sendiri gitu ya Pak ya? Standarnya itu berarti harus sendiri-sendiri, baik dosen tuh udah apa aja yang dicapai, untuk mahasiswa apa yang dicapai. Betul, karena di mahasiswa itu untuk syarat unggulnya itu harus mencantumkan sertifikat untuk mengikuti sertifikat menjadi presenter di forum internasional. Oh, berarti mereka harus presentasi gitu ya, harus mempresentasikan hasilnya. Jadi memang nggak sembarangan asal submit aja ya Bu Pak ya, memang harus. Memang ngomongnya internasional tapi buktinya apa itu? Nah itu ya, itu yang bertanyakan. Betul, kalau dosen aplikasi mungkin sudah cukup ya, tapi kalau mahasiswa kan bener mahasiswa ini presentasi apa enggak kan gitu, itu dibuktikan dengan adanya sertifikat keikutsertaan itu sebagai presenter. Gitu. Jadi nggak cuman dosennya aja, mahasiswanya juga harus dinilai ya dalam akreditasi unggul itu tadi. Nah mungkin bisa di spill dikit loh Pak, kenapa sih mungkin buat teman-teman co-host yang lain juga, atau mungkin juga akademisi yang lain juga yang mungkin belum jadi co-host KRA gitu kan, seberapa pentingnya gitu loh ikut konferensi internasional gitu dalam tadi ini untuk mencapai akreditasi unggul itu tadi, khususnya mungkin di KRA 11 gitu kan, karena kita sudah konferensi internasional juga gitu. Kalau saya sih penting sekali ya untuk teman-teman yang belum jadi co-host sih, saya harap bisa join, karena memang kedepannya kan kita sudah harus ya, kalau mau unggul harus pakai Lamemba gitu ya. Betul. Kemudian kalau saya lihat KRA ini cukup profesional, bukan cukup sih, udah profesional. Artinya dari artikel yang masuk itu memang benar-benar yang berkualitas, ada blend review, ada yang dilakukan. Toh kita juga co-host, tidak semua artikel yang kita masuk lolos. Memang artikel yang sangat bagus dan selektif sekali, dan kami rasakan itu 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah 5 artikel yang kami masukkan ada 3 yang lolos. Nah, ketika 3 yang lolos itu yang melakukan presentasi itu ya mahasiswa gitu. Nah, di sini saya tambahin tadi yang dikatakan Pak Wid yang untuk dosen. Ternyata kan selain mahasiswa sebagai presenter, dosen itu kan juga diakui ketika dia menjadi apa kemarin keynote ya.
Kinot itu Betul, ya. betul. Nah, Kinot itu diakui di ranah internasional gitu. Artinya dia punya sumbangsih pemikiran tapi di lingkup internasional. Nah, di Lamemba itu diakui di standar 4 kalau nggak salah SDM. Dan itu kan kemarin karena baru tahun kemarin ya yang 2020 itu, dan itu diakui. Karena itu tahun berjalan ketika Lamemba visiting AL itu kami masukkan, kami tambahkan data itu diakui gitu Mbak. Kemudian kalau mahasiswa itu jadi proses pembelajaran, ternyata mereka ketika kami minta presentasi di tingkat KRA, konferensi kami menanyakan gimana pengalamannya. Ternyata luar biasa ilmu yang kita dapatkan itu bertemu dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang besar-besar. Terus bagaimana dengan reviewer yang sudah kancah nasional ya, itu memang luar biasa. Jadi itu pembelajaran yang mereka dapatkan tuh pengalamannya bagi rekan-rekan wonderful lah. itu luar biasa. Iya, itu pengalaman sih buat mereka. Iya, kalau dari Pak Wiwit sendiri nih Pak, kan Bapak selaku wakil dekan ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya mungkin gak hanya akuntansi juga, mungkin kan dengan jurusan-jurusan yang lain itu kan juga menunjang gitu ya Pak ya. Nah, gimana sih proses Bapak itu ibaratnya membuat semua jurusan itu juga maju gitu, baik akuntansi, manajemen dan lain sebagainya, seperti sehingga bisa meraih unggul ini gitu Pak. Jadi resepnya cuma satu Pak Laras. Apa itu Pak? Internasionalisasi. Itu tadi ya, itu penting banget ya Pak, internasional. Apapun pokoknya harus internasional. Iya, kebetulan akuntansi kan terbantu dengan adanya KRA. Demikian prodi yang lain kita memberikan rekomendasi kepada semua prodi untuk mengikuti forum seminar yang sifatnya internasional gitu. Atau bisa untuk guest lecture Bu ya, ke beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam sendiri pun kalau kita memberikan seperti kuliah umum, tapi kebetulan di universitas yang prodinya sudah terakreditasi unggul atau A itu bisa diakui untuk di Lamemba. Itu. Berarti ini juga ada sumbangsi dari Pusat Wenda dan Pak Wiwit juga untuk mendorong mahasiswa untuk aktif ya Bu ya, harus. Untuk aktif menulis seperti itu, kemudian mengikuti seminar-seminar internasional seperti itu, dan mungkin salah satunya adalah di KRA 11 ini. Mungkin satu kalimat lah terakhir dari Pak Wiwit dan Pusat Wenda untuk mengajak semua gitu ya, sivitas khususnya di jurusan akuntansi untuk mengikuti KRA 11 ini. Mungkin dari Pusat dulu. Ya. Teman-teman mahasiswa khususnya calon-calon akuntan muda sangat bermanfaat sekali teman-teman ketika nanti bisa join, bisa gabung di KRA 11 nanti, insya Allah tanggal berapa Mbak? Juli ya, 17-18 Juli, dan ini sudah memang sudah skup internasional, teman-teman bisa mengambil manfaatnya itu luar biasa sekali, karena memang teman-teman di situ juga nanti beradu ilmu, kemudian benchmarking, kemudian ada berbagai ilmu yang didapat ketika nanti bisa join di KRA 11. Dan teman-teman perguruan tinggi yang belum join kohos, segeralah join, khususnya akuntansi, karena memang ini sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu, teman-teman ketika mau melakukan pengajuan akreditasi unggul, karena KRA nanti 11 di Untak 17-18 Juli itu sudah skupnya internasional. Enggak Pak Wid? Ya, jadi satu kunci dari saya, ayo bersama-sama kita mengikuti KRA ke-11 yang diselenggarakan di Untak Surabaya tanggal 17 sampai dengan 18 Juli 2024, karena ini momen yang memang ditunggu kalau memang ingin terakreditasi unggul untuk di Lamemba. Siapa harus yang seperti Sida contohnya sudah hebat banget ya Bu, berarti ya Bu ya. Iya, sangat luar biasa. Nah tuh Sobat Akuntan, berarti jangan lupa untuk
langsung submit papernya dan mengikuti konferensi internasional KRA 11 di Universitas 17 Agustus Surabaya tanggal 17 sampai 18 Juli. Nah, demikian, terima kasih banyak Bu Sarwenda dan Pak Wiwit atas insight dan pencerahan yang sangat luar biasa buat sobat akuntan yang mungkin nonton video ini ya, dan semua sivitas akademika yang mungkin tercerahkan gimana sih cara mendapatkan akreditasi unggul dengan salah satunya mengikuti konferensi internasional. Demikian sobat akuntan, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng. Terus ikutin episode spesial di IAI Jatim TV. Bye bye. Hai semuanya, terima kasih.